Alhamdulillah kita bersyukur Ramadan bisa kita lalui dan insya Allah senantiasa berprogres positif. Jadi progres itu kemajuan. Ini di sini juga sepertinya sudah mengalami kemajuan, ya. Kemajuan shopnya sudah maju, ya. Memang di dalam kehidupan kita keimanan itu kadang naik turun, ya. Jadi itu banyak terus bahwa keimanan itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Jadi kalau di masjid itu insya Allah kita tekun beribadah, kita berzikir pada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Tapi kalau kemudian sudah keluar dari lingkungan yang islami, ini kadang bisa bahaya. Keluar ke pasar kalau tidak hati-hati, itu ada yang kemudian mengurangi timbangan, ada yang kemudian berbohong, ada yang menutupi kekurangannya bagi para pedagang. Itu kalau tidak hati-hati seperti itu. Kemudian kalau di kantor, ya kadang kalau sholat itu tepat waktu, tapi kalau ke kantor tidak tepat waktu, ada molor gitu. Kalau sekarang sudah lumayan, kalau nggak tepat waktu ya dipotong gajinya, gitu. Dipotong tukinya itu. Kalau dulu nggak ada potongan sehingga ya leler-leler nggak masuk, tidak disiplin. Padahal mendidik kita untuk disiplin. Kadang ada yang masuk tepat waktu tapi nanti bolong di tengahnya. Nah ini juga berbahaya. Maka keimanan seseorang, Bapak Ibu yang kami hormati, harus senantiasa dicas sebagaimana cas HP, ya, sebagaimana sinyal HP. Kalau kita berada di tempat yang sulit, itu HP tidak bisa dihubungi, sulit sekali menghubungi. Saya pernah umpamanya pergi ke daerah yang memang kadang sinyalnya kesulitan, kita memberi kabar pun kesulitan, ya, memberi berita, info-info itu kesulitan. Nah, kalau sinyalnya bagus, itu kita mudah sekali berkomunikasi dengan siapapun, akan mudah. Nah, maka ketika sinyal keimanan kita baik, itu menjadi sebuah sinyal yang positif ketika kita berkomunikasi. Komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi komunikasi yang positif. Bahkan ketika kita berkomunikasi, itu kita meminta pun, kita memohon, kita meminta tolong kepada orang lain. Ketika komunikasinya positif, komunikasinya baik, ya kita akan ditolong, ya. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada seseorang, kalau kita tidak pernah punya komunikasi, kita kesulitan. Saya umpamanya mau minta tolong dengan Pak Jati begitu, karena tidak pernah komunikasi, ya akan sulit Pak Jati kemudian mengenal ataupun memberikan pertolongan, kecuali dengan kemudian akhirnya menyampaikan keinginan, kemudian menyampaikan infonya, namanya, memperkenalkan dirinya, dan seterusnya. Tapi kalau sudah kenal, itu maka komunikasinya akan mudah. Nah, demikian juga kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sudah punya peta-peta keimanan kita, sudah punya cas mana yang perlu dibantu, mana yang tidak, mana yang harus ditolong, mana yang tidak, begitu, mana yang harus kemudian mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kita jangan sampai lepas
sinyal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinyal itu harus dicas terus, termasuk baterainya juga itu. Jangan sampai baterainya drop. Kalau keimanan kita drop, ya sudah sulit. Kita sudah nggak akan bisa mendapatkan apa-apa. Maka keimanan kita harus naik. Ada sebuah penelitian di Singapura, seorang pendidik dan juga ahli sosial ini, Roger Hamilton ini meneliti 38 orang kaya di dunia. Jadi orang kaya ini diteliti, kenapa dia meraih kekayaan itu, kenapa dia meraih kesuksesan dengan kekayaan itu. Ketika diteliti, maka minimal di dalam penelitian itu, survei itu, ada dua yang menjadi jawabannya. Yang pertama adalah karena kerja kerasnya. Ya, kerja kerasnya dia peroleh, dia kemudian lakukan dengan usaha yang keras itu, sehingga kekayaannya itu kemudian datang pada dirinya hasil dari jerih payah kerja kerasnya. Tidak mungkin orang yang kemudian leha-leha, tidak mungkin orang yang kemudian menganggur itu kemudian mendapatkan hasil. Orang yang pengusaha yang sekarang mungkin